Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam. Yang terhormat Founder Anumfas tadi, Kak Nabwa Fadila Raisya, yang terhormat Ketua Panitia Acara dan Pelaksana Webinar ini, Kak Kezia Siahaan, yang terhormat Kak Founder Rahman Marfiansyah sebagai narasumber dan perwakilan eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya, yang terhormat seluruh media partner, community partner, dan school partner yang ikut berkontribusi dalam kelancaran acara ini. Selamat datang di acara webinar Bedah Kampus Spesial Universitas Brawijaya dengan judul Mengenal Kampus Universitas Brawijaya Lebih Dekat. Perkenalkan, nama aku Pina sebagai MC acara hari ini dan aku ditemani oleh Kak Jasmine sebagai moderator acara ini. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih kepada narasumber, media partner, community partner, school partner, dan seluruh panitia yang telah hadir dan ikut ambil peran dalam acara ini. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan agar materi yang akan kita sampaikan ke depannya dapat menjadi bekal untuk peserta yang telah hadir di sini. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia acara kita, yaitu Kak Kezia Siahaan, dan Founder Anufa Study, yaitu Kak Nabwa Fadila Raisya. Kepada Kak Kezia, waktu dan ruang Zoom aku persilakan. Baik, terima kasih Kak Pina untuk waktunya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga acara Bedah Kampus pada hari ini dapat terlaksana dengan tema Mengenal Kampus Universitas Brawijaya Lebih Dekat, Bedah Kampus Spesial UB. Aku Kezia, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Brawijaya, serta para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam Bedah Kampus hari ini. Dan juga para panitia yang telah membantu dalam mewujudkan acara Bedah Kampus ini, sehingga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Webinar mengenal kampus Universitas Brawijaya Lebih Dekat, Bedah Kampus Spesial UB, adalah webinar yang akan membahas perihal berbagai hal di dalam Universitas Brawijaya, mulai dari jurusan hingga kehidupan mahasiswa dan mahasiswa yang ada. Aku harap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak hal baru tentang Universitas Brawijaya. Sekian sambutannya. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kezia atas kata sambutannya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kak Nabwa. Waktu dan ruang Zoom, aku persilakan. Oke, terima kasih Kak Pina atas kesempatannya. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas belum ya? Sudah, Kak Nabwa. Oke, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih semuanya atas perhatian dan juga waktunya untuk mengikuti acara ini yang diselenggarakan oleh Anufas tadi. Terima kasih juga aku ucapkan untuk community dan juga media partner yang telah mendukung berjalannya acara ini. Dan terima kasih terkhususnya untuk eksekutif mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang telah menyempatkan untuk hadir dan menyukseskan webinar di hari ini. Aku mau perkenalkan diri dulu nih, karena kata pepatah yang tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai semuanya, perkenalkan aku Nabwa Fadila Raisa sebagai founder dari Anufas Study. Nah, mungkin ada yang baru dengar nih komunitas Anufas Study. Kira-kira ada yang udah tahu mengenai Anufas Study belum ya di sini? Belum tahu, Kak. Belum, Kak. Kayaknya masih dikit banget nih yang tahu tentang Anufas Study. Jadi, aku mau jelaskan sedikit tentang apa sih Anufas Study itu. Jadi, teman-teman, Anufas Study adalah sebuah komunitas yang dibentuk sebagai wadah anak muda untuk belajar menangani masalah yang ada, mengembangkan potensi diri, dan juga menyalurkan karya.
Anufa bergerak dalam 3 bidang, yaitu bidang akademis yang membahas tentang hard skill, dan akademis yang membahas tentang soft skill, dan juga psikologis atau tentang mental health. Nah, untuk kegiatan yang kami lakukan kurang lebih seperti yang kalian lihat di video yang ditampilkan di awal webinar tadi, yaitu ada online class, ada webinar, sharing session, kelompok diskusi, dan juga lain-lain. Nah, sekarang ini Anufa tadi sudah mengadakan acara bedah kampus bersama Universitas Brawijaya yang dimana akan dibawakan oleh Kak Faundra Rahman Marfiansyah sebagai perwakilan eksekutif mahasiswa dari Universitas Brawijayanya langsung nih. Nantinya webinar ini akan menjelaskan tentang semua hal yang berkaitan dengan Universitas Brawijaya. Jadi pembahasannya cocok banget nih sama anak-anak kelas 12 yang sudah mempersiapkan dirinya untuk lanjut ke jenjang perkuliahan di tahun depan nanti. Untuk itu, simak webinar ini dari awal hingga selesai nanti ya, dan jangan lupa nih untuk berdoa dan dikencangin lagi usahanya untuk kamu menjadi bagian dari Universitas Brawijaya. Karena saingan kamu tuh nggak hanya satu kelas atau satu sekolah, dan saingan kamu tuh nantinya adalah satu negara Indonesia yang akan berlomba-lomba untuk menjadi maba di UB nanti. Nah, karena saingannya banyak, usahanya juga harus lebih dong. Jadi mulai sekarang kamu harus giat nih belajar dan sering-sering latihan soal UTBK. Atau mungkin kamu bisa ikut live class untuk membahas seputar soal-soal UTBK. Nah, untungnya banget Anufa juga menyelenggarakan online class untuk membership Anufa, yang dimana online class tersebut akan membahas seputar UTBK dan juga pelajaran SMP, yang nantinya akan membantu kamu untuk memahami materi lebih dalam lagi. Jadi setelah ikut webinar ini, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kamu sebagai membership Anufa tadi ya, agar kamu dapat memperoleh online class gratis dan juga benefit lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih sudah memberikan waktu serta perhatiannya. Silahkan untuk Kak Pina untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Nabwa atas ucapan kata sambutannya ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembacaan aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta ya, yang hadir pada acara hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama, peserta dihimbau untuk on-cam dengan menggunakan virtual background dan berpakaian rapi guna menunjukkan kehadiran dan kesiapan dalam mengikuti acara. Yang nomor 2, peserta diharuskan off-mic agar hal yang disampaikan oleh pengisi acara dapat didengar dengan jelas. Yang ketiga, nickname nama peserta wajib menggunakan format sebagai berikut. Peserta, underscore nama lengkap, underscore SMP atau SMA, atau SMK, agar memudahkan panitia untuk mengenali peserta. 4. Peserta wajib mengisi link absensi yang disediakan di awal dan di akhir dengan benar sebagai syarat pengiriman e-sertifikat melalui email. Yang kelima, melengkapi persyaratan link presensi awal, yaitu peserta diharuskan untuk men-screenshot screen Zoom saat acara bedah kampus ini berlangsung sebagai dokumentasi acara. 6. Melengkapi persyaratan link presensi akhir, yaitu peserta wajib post keseruan dan hal yang didapatkan dari acara ini melalui Instagram Story masing-masing dengan tag akun Instagram @anufastudy, @em_ub officials. Yang ketiga, @faundrarahman. Yang ketujuh, peserta diwajibkan untuk menjaga sikap pada saat chat Zoom ataupun on-cam dan on-mic jika diminta. Nah, teman-teman, tata tertib yang aku bacakan ini juga ada di chat Zoom teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tadi mungkin dengarnya kurang jelas atau aku yang ngomongnya kecepatan, teman-teman bisa baca di chat Zoom. Dan mohon diikuti ya teman-teman agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan teman-teman bisa siapin alat tulis dan kertasnya ya untuk mencatat pertanyaan ataupun poin-poin yang kurang dipahami buat sesi Q&A nanti ya. Oke. Sebelum kita memulai acara, peserta diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom chat Zoom. Apabila ada hambatan sinyal, silakan dipantau terus ya teman-teman, dan link ini hanya akan dikirim di kolom chat saja, dan peserta dilarang untuk menyebarluaskan link ini. Oke ya teman-teman, sekarang sudah boleh cek chat Zoom-nya apakah sudah ada. Kalau di tempat aku udah ada. Apakah teman-teman sudah ada linknya di chat Zoom-nya kalian? Boleh dicek terus ya, kalau misalkan memang belum ada, dicek terus, karena memang kalau misalkan hambatan sinyal, chat Zoom itu bisa lambat masuknya, tapi nggak apa-apa, dicek aja terus. Kalau misalkan teman-teman mengalami kendala, oke, ini kayaknya sepertinya sudah banyak yang
sudah masuk ya, bisa langsung diisi ya, teman-teman. Dan jangan lupa screenshot keadaan screen Zoom kalian hari sekarang, karena itu sebagai syarat dari presensi awal ya, untuk kepentingan dokumentasi dari panitia. Yap, teman-teman, bagi teman-teman yang pakai laptop ya, mohon pakai virtual background-nya ya, biar rame, biar rapi. Tapi kalau teman-teman by handphone, ya Kak bisa pakai virtual background, it's okay. Tapi bagi yang bisa, mohon kerjasamanya ya teman-teman. Tapi tetap rapi ya teman-teman, walaupun teman-teman tidak menggunakan virtual background, supaya acara ini lancar dan enak dilihat ketika dokumentasi nanti. Nah, sambil teman-teman isi link presensi ya, sebagai informasi teman-teman bahwa kita akan ada 2 link presensi, yaitu awal dan akhir. Tujuannya apa? Karena di awal presensi teman-teman akan diminta untuk screenshot ruang Zoom teman-teman yang seperti aku bilang tadi, untuk kepentingan dokumentasi panitia. Sedangkan untuk presensi akhir akan diminta untuk dokumentasi acara ini, dan teman-teman selama acara berlangsung bisa tuh curi-curi waktu untuk foto, video, ataupun bumerang, lalu upload ke Instagram teman-teman, dan tag Anufas tadi, MUB, dan tag Kak Faundra ya, dan berikan kesan-pesan serta apa yang teman-teman dapatkan di webinar hari ini. Jadi teman-teman tolong pastikan untuk fokus, supaya bisa nanti post di Instagramnya ya. Untuk link presensi, silakan cek kembali ke chat Zoom-nya, apakah sudah ada apa belum. Untuk panitia mungkin bisa kirim ulang link presensi, karena ini ada yang baru join. Oke, ini sudah ada. Boleh dicek kembali ya, teman-teman. Oke, bagi yang belum dapat bisa ditunggu aja, mungkin memang sinyal emang lagi susah. Mohon bersabar ya teman-teman, apabila memang selama sampai ke sesi materi teman-teman belum mendapatkan link chat, link presensi awalnya, teman-teman bisa chat ke bagian panitia ya untuk konfirmasi saja. Bagi yang udah isi link absensi, bila bisa kasih reaction jempol mungkin, biar kita lihat sudah berapa banyak yang sudah isi absensi. Biar tahu nih udah berapa banyak yang udah isi, atau yang baru sedikit ya. Buruan diisi ya teman-teman, biar jangan pas nanti pemaparan materi, teman-teman nanti sibuk isi absensi, nanti jadinya nggak fokus. Ini udah mulai agak banyak yang udah isi ya. Oke, mantap teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, ini udah mulai banyak ya. Mantap nih teman-teman. Semangat banget ya. Kita lihat. Yap, sudah mulai banyak. Kalau misalkan sudah banyak begini, kita sudah mulai start. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, teman-teman pasti ikutin webinar hari ini untuk mengetahui lebih dekat mengenai Universitas Brawijaya, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, akan aku langsung serahkan waktu dan ruang Zoom ini kepada Kak Jasmine. Kepada Kak Jasmine, ruang dan Zoom aku persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya, dan thank you juga udah mention aku di awal. Nah, biar teman-teman tetap ingat sama aku mau kenalan lagi ya. Halo semua, nama aku Jasmine Fatira Azari, dan kalian bisa panggil aku Jasmine, biar kita lebih akrab. Nah, di sini aku sebagai moderator yang akan menemani kalian selama sesi Q&A. Tapi sebelum itu, kita wajib banget mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Faundra, atau yang lebih dikenal sebagai Kak Andra. Kak Andra di sini sebagai perwakilan dari universitas yang bergengsi. Yang pastinya teman-teman udah pada tahu ya kan? Karena dari judul webinar aja udah tertulis jelas. Karena aku lihat teman-teman udah pada siap nih buat dengerin materinya, jadi yuk kita sambut bareng-bareng narasumbernya. Biar lebih meriah, boleh dong teman-teman kasih reaction, bisa tepuk tangan, atau mungkin thumbs up, atau love, atau apapun boleh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih reaction biar lebih meriah nyambutnya.
Mari kita sambut Kak Andra sebagai narasumber di webinar kali ini. Halo Kak Andra, selamat siang. Halo Jasmine, selamat siang. Hai, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Jasmine sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Kak, udah siap nih untuk berbagi materi sama teman-teman yang udah hadir. Siap pastinya dong. Apalagi aku lihat-lihat nih udah pada semangat banget nih dari SMP, SMA. Udah semangat banget untuk mengikuti acara kita pada hari ini kayak gitu. Bener, kayaknya udah mulai kepo banget nih UB tuh gimana sih, UB tuh ada apa aja gitu. Nah, teman-teman, Kak Andra ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Kak Andra juga seorang mahasiswa yang aktif. Kenapa? Karena Kak Andra adalah bagian dari eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, tadi kan titel Kak Andra adalah Diplomasi Eksekutif Mahasiswa. Kalau boleh tahu, Kak, di akhir tahun ini apakah udah luang dari kegiatan EM atau justru masih ada kesibukan, Kak? Dari kita sih, alhamdulillah udah beres semua kegiatan kita. Jadi tinggal nunggu LPJ-an aja kayak gitu. Oke, Kak. Berarti memang akhir tahun gini udah mulai selesai ya urusan-urusan EM. Betul, karena kan kita juga mau liburan Nataru ya. Iya, Gitu. benar-benar. Ke akhir tahun identik sama liburan nih. Iya, betul. Oke, Kak Andra, terima kasih udah mau berbagi cerita tentang EM yang singkat. Sama-sama. Untuk teman-teman bisa dipersiapkan alat tulis dan notes-nya ya, karena setelah ini kita langsung beranjak ke sesi pemaparan materi. Kepada Kak Andra, waktu dan ruang Zoom aku persilahkan. Oke, makasih Jasmine atas kesempatannya. Oke, kalau gitu aku menyapa dulu nih ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Oke, ini kayaknya pada semangat semua ya. Dan aku lihat nih yang on cam ini juga lumayan banyak nih dari para peserta yang hadir. Ini kalau aku boleh tahu ini dari SMP sama SMA seluruh Indonesia ya kalau nggak salah ya ini. Atau ada dari yang Malang juga ada nggak? Coba dong mau nanya dong, ada nggak yang dari Malang? Oke, banyak nih ya yang dari Malang. Oke deh, kalau gitu semoga aja teman-teman semua bisa mendengarkan materi yang aku sampaikan dengan baik dan semoga aja materi yang aku sampaikan dapat teman-teman cerna dengan baik dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, feel free banget buat nanya di akhir pemaparan materi nanti. Kalau gitu boleh dari panitia tolong di-share dulu PowerPoint dari materi aku hari ini. Nah, ini dia guys. Jadi sekarang kita akan bedah kampus Universitas Brawijaya. Sebelumnya, kalau teman-teman tahu nih, ini di mana nih kalau lihat foto dari yang sebelah kanan ini? Ada yang tahu nggak itu di mananya UB? Depan kantor rektor nggak sih? Ah, bener banget. Siapa tuh tadi? Valina ya. Valina kayaknya pengen banget masuk UB ya. Iya. Kalau boleh tahu mau masuk jurusan apa? Karena kakak semua kuliah di sana. Iya, aku kuliah di sana. Oh, mau jurusan apa Maksudnya maksud aku? kakak saudara-saudara. Iya, mau jurusan apa? Insya Allah mau ambil gizi sih. Amin. Semoga keterima ya. Teman-teman semua doain biar Lina keterima nantinya di UB. Saling mendoakan ya. Nah, sebelum kita masuk kayak membahas mengenai apa aja jalur masuk Universitas Brawijaya, terus ada jurusan apa aja yang paling tinggi. Nanti kita lebih dekat dulu nih, kita mengenal dulu Universitas Brawijaya sendiri. Nah, Universitas Brawijaya atau akrab disapa UB ini berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Nah, saat ini UB merupakan salah satu universitas termuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa
dan berbagai program vokasi, sarjana, magister, doktor, profesi, dan dokter spesialis. Nah, UB sendiri ini memiliki akreditasi nasional grade A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lamkes. Jadi untuk informasi yang teman-teman bisa dapatkan, UB ini udah akreditasi A ya guys. Nah lanjut, Universitas Brawijaya sendiri memiliki 3 kampus. Kampus pertama berada di Jalan Veteran, Kota Malang, ini pusatnya. Yang kedua ada di kawasan Dieng, Kota Malang. Dan kampus ketiga sendiri berada di luar Kota Malang, yaitu di Kota Kediri, Jawa Timur. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, untuk teman-teman nih yang penasaran, kira-kira di UB itu punya fakultas apa aja ya? Nah, untuk secara generalnya, UB sendiri mempunyai 15 fakultas. Untuk jurusannya sendiri lumayan banyak, ada sekitar 175 jurusan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu ada jurusan apa aja, teman-teman boleh langsung cek di link udah aku sisipkan di bawah di https://ub.ac.id Academic Undergraduate Academic Program. Nanti di situ teman-teman bisa lihat jurusan apa aja yang ada di Universitas Brawijaya. Nah ini seperti teman-teman bisa lihat kalau di UB ini punya 15 fakultas. Yang pertama ada Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, Pertanian, Peternakan, Teknik, Kedokteran, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Budaya, Kedokteran Hewan, Ilmu Komputer, dan terakhir ada Kedokteran Gigi. Nah, jadi teman-teman nanti nih yang udah mulai kayak, aku nanti mau masuk mana ya kalau misalnya pengen masuk UB. Nah, ini udah ada dapat bayangan nih dari aku. Kalau misalnya UB itu ada 15 fakultas. Teman-teman juga dari sekarang mungkin bisa digali lagi kira-kira teman-teman ini kemampuannya tuh di mana, bisanya di bidang apa aja, dan teman-teman sukanya di bidang apa, seperti itu. Boleh dilanjut sama tim? Nah, tadi kan kita udah membahas fakultas yang ada di UB. Sekarang nih, aku pengen bahas jurusan yang paling diminati di tahun 2021 kemarin. Nah, untuk 10 prodinya sendiri, ada yang pertama dari Saintek, urutan pertama yang pastinya ada kedokteran. Kedokteran ini merupakan incaran dari para mahasiswa baru di tahun 2021 ini. Bisa kita lihat peminat dari kedokteran sendiri ada 3.525 mahasiswa. Wah banyak juga ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman nih pengen masuk kedokteran, teman-teman udah bisa dari sekarang menyusun strategi. Kira-kira udah berapa banyak nih saingan aku, ada 1 banding berapa saingan aku. Jadi teman-teman juga bisa lebih semangat dan juga bisa lebih terfokus dalam belajarnya. Dan yang kedua dari Prodi Saintek sendiri ada Teknik Informatika dengan peminat 2.151 peserta, disusul oleh urutan ketiga oleh Arsitektur yang dengan peminat 1.541, dan kemudian dilanjut oleh Farmasi dengan peminat 1.944 peserta, yang kemudian ada Sistem Informasi dengan peminat 1.429 peserta, yang selanjutnya ada Agroteknologi yaitu dengan jumlah 1.344 peserta, yang kemudian disusul oleh Teknik Sipil dengan peminat 1.375 peserta, dan Teknik Industri 1.368 peserta, Ilmu Gizi 1.345 peserta, dan Statistika 1.308 peserta. Nah, dari yang ada di nih 10 prodi peminat tertinggi yang ada di aku tampilkan di layar nih, kira-kira aku mau nanya dong dari teman-teman, ada nggak yang masuk ke dalam jurusan yang pengen teman-teman ambil nanti di UB? Mungkin boleh di raise hand 1 orang aja, aku mau tahu dong ada nggak? Oke. Karina mau masuk ke mana? Mau masuk ke kedokteran gigi, Kak. Oke. Berarti ini ya peminatannya bisa dilihat, peminatnya ada 3.525. Jadi Karina harus tetap semangat dan kalau bisa dari sekarang udah mulai belajar ya, kayak gitu. Karina kalau boleh tahu, sekarang SMP atau SMA Karina?
SMA, Kak. Oh, SMA kelas berapa? Kelas 10 masihan. Oh, boleh. Jadi dari sekarang udah bisa diatur nih kayak untuk SNMPTN, untuk SBMPTN-nya dari sekarang udah bisa dikejar sama Karina ya. Semangat. Terima kasih, Kak. Nah, tadi kan kita udah membahas nih ya. Aku lanjut membahas mengenai Prodi Saintek yang ada di UB. Sekarang kita masuk ke Prodi Sosum yang ada di UB. Untuk Prodi Sosum sendiri yang ada di UB ini, yang pertama itu yang paling banyak diminati oleh mahasiswa baru tahun ini yaitu ada di jurusan ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini mempunyai peminat sebanyak 3.623. Jadi dari keseluruhan jurusan yang ada di UB, hukum ini kalau misalnya kita generalkan merupakan peminat yang paling banyak di UB seperti itu dengan total 3.623 tadi. Kemudian yang kedua ada dari jurusan psikologi dengan peminat 3.003. Dan yang ketiga ada manajemen dengan peminat 2.824. Yang keempat ada ilmu komunikasi dengan total 2.742 peminat. Yang kelima ada administrasi bisnis dengan peminat 2.054. Yang keenam ada akuntansi dengan peminat 1.720 peminat. Dan ketujuh ada hubungan internasional dengan peserta 1.641 peminat. Yang ke-8 ada perpajakan 1.578 peminat. Yang ke-9 ada administrasi publik dengan total 1.562 peminat. Dan yang terakhir ada pariwisata dengan peminat 1.100 peserta kayak gitu. Dan juga nih FYI aja buat teman-teman semua, mahasiswa baru di Universitas Brawijaya tahun 2021 ini merupakan mahasiswa terbanyak di tahun 2021 dengan total 15.085 mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Brawijaya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tahun depan pengen daftar lagi udah ada bayangan kalau misalnya saingan teman-teman tuh ada 15.000 orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang masuk nih ya, tadi kan kita sudah membahas mengenai fakultas apa aja yang ada di UB, terus ada jurusan apa aja, jurusan yang paling diminati, baik itu Saintek maupun Soshum. Sekarang teman-teman, aku akan sedikit aja kayak membahas seleksi masuk Universitas Brawijaya. Sebenarnya ini pasti teman-teman semua udah pada tahu ya. Nah, yang pertama itu ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Nah, tips aku kalau misalnya teman-teman pengen masuk SNMPTN ini, teman-teman dari semester satunya itu udah harus benar-benar memperhatikan nilai teman-teman semua. Kalau bisa sih nilainya tuh harus terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, asalkan mengalami peningkatan, insya Allah teman-teman bisa masuk ke seleksi SNMPTN. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa masuk UB melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Di sini teman-teman ya seperti yang teman-teman tahu lah ya, kita belajar terus mengikuti ujian lagi, terus ada berbagai prosesnya lagi, nanti teman-teman bisa masuk lewat jalur SBMPTN. Dan yang terakhir nih di UB sendiri juga membuka tahap seleksi mandiri. Nah, biasanya nih di UB ada 2 kali. Pertama itu setelah pengumuman SBMPTN. Nanti jeda berapa minggu akan dibuka lagi seleksi mandiri kedua. Apabila teman-teman memang tidak keterima di seleksi mandiri pertama, maka teman-teman bisa mencoba lagi di seleksi mandiri kedua kayak gitu. Nah, untuk kuota jalur SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri masing-masing terdiri dari 30% untuk SNMPTN, 40% untuk SBMPTN dan 30% untuk seleksi mandiri. Seperti itu. Boleh dilanjut oleh operator? Nah, untuk kelas yang ada di UB sendiri, ini kita UB ini kan kalau misalnya ada UI, UGM itu kan ada kelas paralel, kelas kayak gitu-gitu ya. Nah, untuk UB sendiri saat ini, Universitas Brawijaya hanya memiliki kelas internasional. Itu tuh biasanya ada di kedokteran, terus ada di manajemen, seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, tadi kan kita membahas kayak jurusan apa aja yang ada di UB, terus kita jalur masuknya apa aja. Sekarang kita masuk nih, kalau misalnya teman-teman udah keterima, amin.
di Universitas Brawijaya ini kira-kira kehidupan kampusnya itu seperti apa sih? Nah, nanti di kehidupan kampus di UB ini sebenarnya cukup beragam. Salah satunya terdapat unit aktivitas mahasiswa. Nah, nanti teman-teman di sini itu ada, misalnya teman-teman punya minat, berbagai minat, salah satunya ini minat penalaran, teman-teman bisa mengikuti formasi, yaitu Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris. Nanti di sini teman-teman bakal belajar mengenai bahasa Inggris lebih lanjut dan melakukan studi-studi riset mengenai suatu penelitian tetapi menggunakan bahasa Inggris. Ini teman-teman bagus banget untuk berlatih nalar teman-teman di formasi. Yang kedua ada Fordi Mapelar, yaitu Forum Diskusi Mahasiswa Pengembangan Penalaran. Di sini teman-teman nanti bakal banyak banget berdiskusi, debat bersama teman-teman yang pastinya menggunakan nalar dan juga data yang ada. Teman-teman boleh nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa mendaftar ke Fordi Mapelar. Nah, yang ketiga ada IAAS atau International Association of Students in Agricultural and Related Science. Nah, ini tuh untuk teman-teman yang suka banget mengenai isu-isu nasional, terus isu-isu agrikultural, kayak gitu yang mengenai sains, teman-teman boleh banget nih daftar IAAS ini. Kemudian ada ISTEC, pasti teman-teman udah pada tahu dong ini apa, yaitu kan kayak Association International des Estudiants and Science Economic and Commercials. Jadi teman-teman ini nanti kita nanti bakal berteman dengan lingkup Universitas Brawijaya juga, tapi biasanya kita nanti ada program kerja seperti nanti kita berkunjung ke kampus orang luar negeri, atau nanti ada misalnya mahasiswa luar negeri yang ikut kuliah di Universitas Brawijaya, kayak gitu. Nanti kita bisa mendapatkan semua hal itu di ISTEC nanti. Boleh dilanjut? Nah, kalau sekarang tadi kan kita udah minat penalaran, sekarang kita masuk ke minat olahraga nih. Pasti kan teman-teman juga pasti dong ada yang kayak senang banget di bidang olahraga. Nah, cocok banget nih, UB juga mempunyai fasilitas di bidang minat olahraga seperti ada bulu tangkis, bola basket, bola voli, sepak bola, tenis lapangan meja, tenis meja, dan juga renang, kayak gitu. Nah, tadi kan Mas sekarang UB juga mempunyai unit aktivitas mahasiswa di bidang kesenian. Nah, salah satunya itu ada UAB atau unit aktivitas band. Nah, unit aktivitas band ini cukup aktif juga di dalam Universitas Brawijaya karena dia kan emang sering nge-band, dan teman-teman juga pasti bakal kalau setiap UB mempunyai acara, biasanya UAB sendiri mempunyai kesempatan untuk ikut memeriahkan acara di Universitas Brawijaya. Kemudian ada paduan suara mahasiswa. Nah, paduan suara ini ya seperti paduan suara pada umumnya, biasanya teman-teman ini bakal diundang setiap ada event dari Universitas Brawijaya sendiri, bisa di luar kampus, di dalam kampus, dan teman-teman biasanya nanti dibayar setiap melakukan performance seperti itu. Jadi teman-teman nih yang punya bakat menyanyi dan suaranya bagus, boleh nih ikutan paduan suara Universitas Brawijaya. Nah, yang kemudian ada unit tantri, yaitu unit aktivitas karawitan dan tari. Kalau ini lebih ke seni kayak Jawa ya, kalau nggak salah. Dan ini ada seni tarinya juga. Teman-teman yang tertarik boleh aja langsung ikutan unit tantri. Dan yang ketiga itu ada minat kesenian. Itu tuh ada juga teater kutub. Nah, ini tuh kayak teater pada umumnya ya. Teman-teman nanti bisa ikutan belajar mengenai olah emosi, olah vokal juga nanti dipelajari di teater kutub ini. Nah, tadi kan kita udah ya membahas olahraga, seni. Sekarang kita masuk ke kesejahteraannya mahasiswa sendiri. Nah, untuk teman-teman nih jangan khawatir. Kira-kira ada nggak sih Kak kesejahteraan mahasiswa, atau aku pengen nih mengembangkan ilmu aku yang dulu waktu di SMA mengenai keagamaan kayak gitu. Nah, Universitas Brawijaya pastinya menyediakan untuk teman-teman semua. Salah satunya itu ada UAKI, yaitu unit aktivitas keagamaan Islam. Yang kedua ada UAKK, yaitu unit aktivitas keagamaan Kristen. Yang ketiga ada UAKKAT, unit aktivitas keagamaan Katolik. Yang keempat ada UAKB, unit aktivitas keagamaan Buddha. Dan yang terakhir ada Unikahida, unit keaktivitas keagamaan Hindu Dharma. Nah, jadi teman-teman ini jangan khawatir kalau misalnya teman-teman pengen tetap religius dan pengen memberikan
ilmu teman-teman waktu udah di SMA untuk masyarakat luas, teman-teman bisa untuk join unit kesejahteraan mahasiswa ini. Kemudian yang terakhir, ini ada minat khusus. Nah, minat khusus ini kayak teman-teman yang emang bener-bener pengen banget, yang bener-bener suka banget di bidang ini. Salah satunya ini ada Menwa, Resimen Mahasiswa. Nanti teman-teman boleh ini langsung join. Yang kedua ada KSR atau Korps Sukarela. Teman-teman biasanya melakukan kegiatan volunteer seperti itu di Universitas Brawijaya. Yang terakhir ada Impala, Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam. Nah, cocok banget nih buat teman-teman yang waktu dari SMA-nya sering melakukan kayak mendaki gunung, terus mengunjungi alam, terus kayak mungkin teman-teman juga waktu SMA-nya ada ekskul pencinta alam, teman-teman bisa melanjutkan nih bakat teman-teman dan minat teman-teman di Impala nanti, seperti itu. Mungkin boleh dilanjut. Nah, tadi kan kita udah membahas kayak minat unit aktivitas apa aja sih yang ada di UB. Nah, sekarang kita masuk nih ke fasilitasnya. Nah, untuk fasilitas di Universitas Brawijaya sendiri ini cukup banyak karena teman-teman nanti karena kan maksudnya nggak nyambung aja dong, masa UB menyediakan teman-teman unit aktivitas mahasiswa tanpa ada fasilitasnya. Nah, ini ada fasilitasnya. Yang pertama ada fasilitas olahraga. Ya, di UB itu ada namanya Gor Pertamina. Ya, di dalamnya itu ada lapangan basket indoor, terus lapangan bulu tangkis indoor, terus ada dan juga lapangan bola voli indoor. Sebenarnya masih ada lagi beberapa fasilitas, cuma nggak aku masukin karena takut waktunya nggak cukup juga. Dan sebenarnya nih teman-teman juga nanti bisa kok buka websitenya di ub.ac.id. Di situ banyak banget info mengenai UB seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa kayak mencari info-info kira-kira ada jurusan apa aja ya, dan kira-kira aku nanti pengen masuk kemana, terus aku cocoknya kemana. Teman-teman boleh dapat informasi dari situ karena UB juga sudah menyediakan fasilitas untuk teman-teman semua yang kebingungan. Nah, lanjut, tadi kita udah fasilitas olahraga, itu ada Gor Pertamina. Sekarang kita akan masuk ke sport center-nya nih. Sport center-nya ini juga banyak banget. Yang pertama itu ada lapangan futsal indoor, yang kedua ada lapangan bulu tangkis indoor, dan ketiga ada lapangan tenis indoor, yang keempat ada fitness center, yang kelima ada aerobic center, dan yang keenam ada yoga center, dan yang ketujuh ada Zumba Center. Nah, nanti teman-teman nih yang pengen olahraga atau cewek-cewek biasanya pengen olahraga yoga, aerobik, Zumba, boleh banget nanti datang langsung ke Sport Center di Universitas Brawijaya. Boleh dilanjut? Nah, tadi kan kita udah kayak minat dan bakat. Nah, terus kalau misalnya teman-teman sakit atau misalnya teman-teman kurang enak badan, kira-kira ada nggak sih dari UB? Ada banget. Nah, nanti di UB teman-teman akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Di UB itu ada poliklinik UB, ada rumah sakit UB, rumah sakit gigi dan mulut UB, rumah sakit hewan pendidikan UB. Ini kalau nggak salah ya, biasanya kalau misalnya teman-teman udah punya kartu KTM, nanti teman-teman itu mendapatkan diskon karena merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Nah, yang kemudian lanjut, nanti ada nih fasilitas umum. Di fasilitas umum ini ya seperti biasa, pasti adanya ada ATM, terus ada kayak kantor cabang pembantu untuk bank, untuk teman-teman misalnya pengen bikin tabungan atau misalnya tiba-tiba ATM teman-teman hilang tapi teman-teman lagi di UB, teman-teman gak usah jauh-jauh lagi, teman-teman cukup aja datang ke kantor cabang yang ada di UB. Contohnya ini ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan terakhir ada Bank BTN. Mungkin bisa dilanjut. Nah, lanjut tadi kan kita udah membahas nih mengenai fasilitas yang ada di UB, kayak fasilitas umumnya tadi kayak bank kan. Nah, sekarang nih fasilitas umum yang lebih generalnya itu ada ATM pastinya, terus ada guest house UB. Nah, kalau misalnya teman-teman punya orang tua yang baru datang, terus teman-teman kayak rantau, teman-teman ini merantau ke UB, terus orang tua teman-teman ini bingung mau nginep di mana, bisa nih nginep di guest house UB nanti. Dan juga ada penginapan Gria Brawijaya, yang keempat ada kantor pos, yang kelima ada tos serba KPRI UB, ini kayak
swalayan, mini swalayan yang UB gitu. Terus ada tempat penitipan anak, daycare center UB, dan yang terakhir ada Masjid Raden Fatah. Jadi teman-teman nanti kalau mau sholat nggak usah bingung lagi karena emang di dalam UB udah ada masjid seperti itu. Mungkin aku juga pengen menceritakan sedikit ya pengalaman aku kalau belajar di UB. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri nih ya, waktu aku masuk kan kita sama-sama nih, kita kan aku online ya, pas banget pada saat itu online, dan awalnya sih kayak kaget ya, karena kita kan yang pertama offline tiba-tiba ke online, kayak masih, aduh ini gimana sih, oh ini gimana pastinya, dan juga yang paling kerasa itu capeknya, karena kan kita harus duduk terus-menerus ya, kan kalau misalnya kita offline, kita bisa jalan, izin ke toilet, kemana dulu. Nah kalau online nih, teman-teman memang benar-benar harus duduk, memperhatikan, diem, terus nanti teman-teman tuh, misalnya habis ini ada mata kuliah pertama, terus tiba-tiba jeda 30 menit, sejam ada mata kuliah lagi. Pastinya kan kaget, dan teman-teman juga pasti harus menyesuaikan. Kalau aku seperti itu ya waktu awal-awal, dan kemudian itu, waktu ospek itu sebenarnya seru banget waktu sesi ospek, karena kita tuh dari UB sendiri itu menyediakan kayak banyak banget pemateri dari luar, jadi kayak ospek kalian itu bermanfaat banget, dan ospek UB ini nggak ada yang kayak, maksudnya yang kayak kekerasan atau kayak senioritas tuh nggak ada di UB itu. Yang penting teman-teman mengikuti acara sampai akhir dan mendengarkan pemateri yang udah disiapkan, itu udah cukup bagus banget untuk teman-teman nantinya. Nah aku juga waktu itu sih kan udah nih ya, pertama itu tadi kaget dan kayak maksudnya capek kayak gitu-gitu kan. Nah kalau aku sih abis itu kita mulai masuk ke belajar bersama dosen. Biasanya kalau belajar sama dosen ini, tipe-tipe dosen ini beragam, jadi teman-teman nanti jangan kaget. Dan sebenarnya kalau guru kan kita komplain nilai masih, oh iya nilainya berapa, komplain, oke, it's fine gitu kan, langsung beres. Kalau misalnya sama dosen, teman-teman memang harus lebih berusaha lagi, karena kan seperti kita tahu dosen kan nggak ngajar di kelas kita doang, dosen kan ngajar di seluruh kelas yang ada di UB, jadi ya pasti sibuk, dan juga teman-teman harus emang benar-benar aktif banget nanti di perkuliahan. Jadi untuk teman-teman nih yang masih pendiam, yang masih belum aktif, boleh dari sekarang dilatih public speaking-nya, boleh sekarang dilatih kayak baca-baca buku dan sebagainya, biar nanti teman-teman waktu di SMA nih nggak kaget-kaget banget. Nah setelah itu aku kan dulu udah nih dosen, terus kalau misalnya belajar tuh kayak karena online kan ya, jadi kita cuma menerima PPT dari dosen seperti itu. Kemudian juga kalau tips dari aku nih untuk teman-teman nantinya yang dari SMA nih, khususnya kelas 3 pengen masuk ke UB atau masuk ke universitas lainnya, teman-teman dari sekarang udah boleh disusun jadwalnya dari sekarang. Nah jadwalnya itu teman-teman kan udah online, teman-teman bisa nih buat jadwal sendiri di Google Calendar nih, teman-teman bisa buat jadwal. Nah jadwal itu gampang kok, banyak banget tutorialnya di YouTube, kayak gimana cara membuat schedule belajar, kayak schedule kegiatan teman-teman di sekolahnya seperti itu. Nah ada juga namanya itu aplikasinya apa? Aduh, aku lupa. Pokoknya tadi kan Google Calendar ya, salah satunya itu. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu, Google Calendar. Habis itu nanti teman-teman nih yang tadinya udah belajar, terus teman-teman harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas teman-teman ini kan pastinya sekarang kan lagi sibuk-sibuknya nih ya. Aku ngomongin ini untuk teman-teman yang udah kelas 3 SMA, karena bener lagi teman-teman kan harus mempersiapkan untuk jenjang selanjutnya. Teman-teman nanti bisa banget caranya, teman-teman yang pertama pastinya perbanyak doa, terus minta ridho ke orang tua, kayak minta maaf kalau misalnya pernah buat kesalahan seperti itu, karena kan seperti kita tahu kalau doa orang tua ini merupakan salah satu kunci keberhasilan kita semua. Yang ketiga, teman-teman ini harus bisa menentukan skala prioritas, kira-kira mana yang penting banget, mana yang nggak terlalu penting, dan mana yang emang nggak penting sama sekali. Nah nanti teman-teman bisa nanti tulis di kertas, kira-kira
apa sih yang penting. Misalnya teman-teman belajar kan penting nih ya, karena emang itu kan yang harus dilakukan siswa. Nah, nanti teman-teman boleh nih belajar penting. Terus misalnya main sama teman, main sama teman, ini penting atau nggak penting gitu loh. Teman-teman bisa nanti dibagi lagi skala prioritasnya agar lebih tertata aja, dan teman-teman insya Allah kalau misalnya udah mengikuti semua itu, insya Allah diberikan kelancaran sama Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu dalam belajarnya, dalam ujiannya nanti, dan lain-lain. Habis itu nanti kan, aku tadi kan udah cerita ya mengenai apa aja sih yang ada di UB. Terus nanti kalau misalnya teman-teman nih, pengen main atau pengen apa, teman-teman ada nih namanya kantin CL, itu ada di UB. Teman-teman tuh biasanya anak-anak UB tuh kumpul di situ, ada yang kumpul juga di gazebo. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman bingung untuk dapat teman, teman-teman bisa kok langsung aja datang ke kantin, terus datang ke gazebo setiap fakultas tuh ada kayak gitu. Nah, biasanya juga di setiap fakultas mempunyai aturan masing-masing yang harus teman-teman ikutin. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya dari sekarang ini kan kita kan masih jiwa-jiwa bebas, pengen nyoba ini nyoba itu. Teman-teman nanti kalau udah di kuliah, teman-teman udah mulai masuk ke jenjang dewasa, jadi harus benar-benar kalau bisa sih berubah ya sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa, karena aku tahu untuk berubah itu susah. Jadi teman-teman boleh nih berubah sedikit demi sedikit dulu, dari hal kecil ke hal yang besar. Hal kecil dilakukan terus-menerus, nantinya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi rutinitas hidup kalian selama hidup, seperti itu. Mungkin boleh dilanjut nih presentasinya tadi, PPT-nya. Nah, ini aku ada quotes kayak ya mungkin penyemangat aja buat teman-teman. Kayak ini ada, terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan yang baik, seperti itu. Jadi maksud dari quotes ini adalah untuk teman-teman meraih suatu hal, meraih suatu kesuksesan, teman-teman memang membutuhkan rasa sakit untuk dalam hal untuk mendapatkan PTN yang teman-teman inginkan. Ya teman-teman harus rela belajar, rela nggak main sama teman-teman, terus rela begadang kalau misalnya emang teman-teman kuat misalnya melakukan itu. Terus teman-teman juga harus rela membagi waktu, terus rela waktunya teman-teman hanya untuk belajar doang, kayak gitu kan. Nah teman-teman, tapi jangan takut, karena di setiap proses yang teman-teman jalan itu pasti akan ada hasil yang terbaik. Meskipun hasil yang terbaik itu bukan sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, mungkin segitu aja bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua pada materi hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin bingung mengenai Universitas Brawijaya, boleh kok nanti DM aku aja di Instagram aku di Founder Rahman. Dan nanti aku insya Allah bakal ngejawab kok teman-teman semua yang punya pertanyaan, seperti itu. Mungkin aku tutup aja ya pemaparan materi dari aku pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pemaparan materi dari awal hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andra atas pemaparan materi yang bermanfaat dan bikin teman-teman jadi semakin yakin buat milih UB sebagai PTN pilihan. Nah, setelah mendengarkan materi mengenai Universitas Brawijaya, teman-teman pasti udah mulai tercerahkan, mulai ngerti mengenai jalur masuk dan kuota penerimaan, fakultas apa saja yang ada di UB, dan kelas apa aja yang ada di UB, dan bahkan dijelaskan juga mengenai kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, agar lebih mengerti tentang Universitas Brawijaya, kali ini kita beranjak ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, aku persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Diharapkan pertanyaan teman-teman to the point ya, dalam mengetikkan pertanyaannya. Jadi, pada sesi Q&A ini, Kak Faundra dapat menjawab pertanyaan yang cukup banyak. Nantinya pertanyaan kalian akan aku bacakan dan dapat dijawab langsung oleh Kak Andra.
Oke, untuk teman-teman bisa mulai memberikan pertanyaannya ya. Aku tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Oke, ini kayaknya udah ada yang langsung nanya ya, Kak. Jadi, Kak Andra udah siap Kak kalau aku langsung mulai baca pertanyaannya? Boleh, boleh. Oke, Kak. Sebentar, aku buka kolom chatnya. Nah, dari yang pertama ini dari Agnia Khairanisa. Kak, apa yang bisa membuat kita yakin untuk melanjutkan kuliah di UB? Ini mungkin maksudnya Agnia kayak udah mau milih UB tapi kurang yakin gitu, Kak. Apakah ada kiat-kiat biar Agnia makin yakin? Boleh dijawab, Kak. Oke, tadi kayaknya Agnia ini kurang yakin ya. Sebenarnya nih ya, kalau misalnya Agnia pengen masuk UB ini sebenarnya kan salah satu universitas yang masuk ke dalam 10 universitas favorit di Indonesia. Dan juga UB sendiri ini mempunyai banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga mahasiswa di UB ini rata-rata teman-teman UB ini pada aktif semua. Jadi teman-teman kalau misalnya kebingungan kayak aduh aku harus gimana ya nanti di UB, teman-teman ini udah punya kakak tingkat yang pastinya bersedia untuk membantu teman-teman semua yang baru masuk karena kakak tingkat kalian juga aktif di bidang akademik maupun non akademik. Jadi teman-teman nanti nggak usah takut untuk masuk UB. Dan juga nantinya di UB itu juga banyak banget fasilitas yang tadi aku sebutkan. Dan insya Allah nih kalau misalnya teman-teman mempunyai kesulitan baik itu segi ekonomi atau segi apapun, beasiswa segala macam, insya Allah UB menyediakannya kok nanti seperti itu. Mungkin itu jawaban aku untuk Agnia, Jasmine. Oke, terima kasih Kak Andra, dan semoga Agnia ini bisa makin yakin buat milih UB sebagai PTN tujuan. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ini dari Rafli Muzaki. Apakah di UB banyak mahasiswa perantau, Kak? Oke, aku jawab ya. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Rafli Muzaki, Kak. Oke, Rafli ya. Oke. Mungkin aku mau Zaki aja ya. Oke, Zaki, tadi untuk anak-anak rantau banyak banget. Aku sendiri juga bukan asli Malang, aku asli Bandung, dan rata-rata teman-teman aku itu orang Jakarta. Orang Jakarta yang pindah ke UB, ke Malang. Kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kayak kaget gitu nanti. Aduh, takutnya aku nggak bisa menyesuaikan bahasanya. Justru malah nih ya, menurut aku pengalaman aku justru orang-orang Malang yang ikutan ngomong lo gue gitu. Jadi seperti itu nanti di UB itu karena ibaratnya itu orang-orang Jakarta tuh pada pindah ke Malang, ke UB. Rata-rata ada dari Depok, dari Jakarta, dari Jaksel, itu dari Bogor, terus ada juga dari Palembang. Banyak kok dari Palembang tuh ada tuh, dari Padang ada. Jadi teman-teman nanti nggak usah takut kan kayak aku kaum minoritas nih, enggak kok. Justru teman-teman juga mahasiswa di UB itu nggak mandang kamu dari mana. Yang penting kamu bisa jadi teman yang baik dan kamu mempunyai value. Insya Allah nanti teman-teman bisa aktif di UB seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Berarti di UB itu justru bukan mahasiswa dari Malang aja ya, malah banyak perantaunya, entah dari luar Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang bukan dari Malangnya atau bukan dari Jatim, boleh banget tetap mau masuk UB, tetap kayak yakin untuk masuk UB. Karena ya daerah juga nggak bikin kalian beda gitu loh dari yang asalnya dari Malang. Betul. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Rani, dari Semansa. Kak, izin bertanya, untuk Soshum dan Saintek perbedaannya apa ya, Kak? Apakah di Soshum ada praktikum seperti Saintek, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak. Tadi siapa namanya, maaf, Jasmine? Rani, Kak. Rani.
Oke Rani, makasih ya pertanyaannya. Oke, aku izin menjawab ya Rani. Untuk perbedaan dari saintek dan sosum sendiri pastinya berbeda. Kalau saintek ini kan seperti yang kita tahu pasti membahasnya mengenai ya lingkungan sains, terus kayak melakukan penelitian, praktikum, pastinya praktikum. Ini merupakan ciri khas dari saintek karena praktikum. Jadi teman-teman setiap melakukan suatu penelitian sains pastinya akan melakukan praktikum dan nanti membuat laporan praktikum. Nah, yang membedakan dengan sosum apa? Kalau sosum sendiri, sosum itu praktikum ada beberapa yang kalau aku nggak salah praktikum, tapi praktikumnya itu lebih ke sosial seperti itu. Misalnya kita melakukan penelitian dan penelitian itu memerlukan suatu objek kayak objeknya ini misalnya apa responden, maksudnya responden kayak gitu, teman-teman melakukan penelitian. Nah nanti sama kita dianalisis. Rata-rata kalau di sosum itu melakukan analisis dan juga ada kok melakukan perhitungan. Perhitungan itu seperti kayak misalnya jumlah populasi di suatu daerah itu berapa, kira-kira kita perlu mengambil berapa sampel mengenai penelitian. Nanti teman-teman tuh di sosum belajarnya seperti itu. Tapi rata-rata kalau untuk jurusan kayak selain FEB, rata-rata teman-teman tuh lebih banyak menganalisis suatu kasus seperti itu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti kalau saintek itu memang identiknya dengan praktikum dan dia laprak pastinya. Ya mungkin teman-teman udah pada dengar kalau saintek itu kebanyakan laprak dan sosum sendiri lebih ke analisis. Benar ya Kak? Betul, ya. Oke, aku coba baca pertanyaan lainnya. Ini dari Mu'afa Raffi. Mungkin ini pertanyaannya banyak yang kepo juga ya. Kak, untuk informasi beasiswa di UB bagaimana, Kak? Nah, oke, aku izin menjawab ya. Untuk beasiswa di UB itu ada kok. Jadi teman-teman tuh boleh mengajukan beasiswa. Nah, biasanya beasiswa ini terbagi lagi, misalnya beasiswa prestasi, beasiswa mohon maaf untuk orang yang kurang mampu. Di UB itu nanti ada juga kok beasiswanya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa sendiri, teman-teman nanti boleh aja langsung cek beasiswa.ub.ac.id. Di situ lengkap banget mengenai seputar beasiswa yang diadakan oleh UB, sehingga teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan beasiswa, teman-teman boleh aja langsung mendaftar. Karena aku sendiri belum bisa menjawab secara jelas karena ini mohon maaf bukan di bidangnya aku. Teman-teman nanti boleh aja langsung cek di websitenya, udah cukup jelas dan emang ini website untuk orang-orang yang untuk khalayak umum yang belum tahu mengenai UB. Yang tadi aku bilang di beasiswa.ub.ac.id. Teman-teman bisa mendapatkan info mengenai beasiswa di situ, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari aku ya, Jasmine. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai program beasiswanya, boleh dicek lagi di websitenya UB sendiri, pasti sudah ada informasinya. Ya, Oke. betul. Ini ada beberapa yang menanyakan Kak, untuk UB sendiri apakah menerima mahasiswa yang lintas jurusan atau bagaimana Kak? Ya, aku izin menjawab ya. Untuk UB pastinya menerima untuk lintas jurusan. Nah, sebenarnya banyak kok orang-orang yang tadinya jurusan IPA, tiba-tiba masuknya ke jurusan IPS, karena emang merasa kalau dia lebih cocok di IPS atau sosum. Nah, tapi balik lagi, karena ini bukan merupakan kebijakan dari UB, tapi ini kan merupakan kebijakan dari LTMPT ya. Nah, nanti biasanya setiap tahun itu berbeda-beda kebijakan dari LTMPT. Teman-teman nanti cukup mengikuti informasi lebih lanjut aja dari LTMPT maupun dari UB. Tapi dari pihak UB sendiri menerima kok orang yang lintas jurusan. Tapi mengikuti juga dari LTMPT karena seluruh universitas yang ada di Indonesia itu patokannya kepada LTMPT. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Jadi buat teman-teman yang mau lintas jurusan bisa
dicek juga website LTMPT karena di situ nanti juga ada ketentuannya apakah di jurusan ini bisa lintas jurusan atau bagaimana gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, Kak, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Prapagia, mungkin panggilannya Gia ya. Nanya, Kak, masuk di jurusan apa dan bisakah cerita sedikit tentang perjalanan awal hingga saat ini? Terima kasih. Mungkin si Gia ini pengen tahu kegiatan Kak Andra gitu ya, kayak menjalani perkuliahan hingga semester saat ini, gitu Kak. Oke, makasih. Tadi Lia ya namanya ya? Gia kayaknya panggilannya Oke, Kak. Gia. Oke, makasih Gia pertanyaannya. Aku jawab ya langsung. Untuk aku merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan Brawijaya. Nah, ilmu pemerintahan ini masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau biasa disebut FISIP yang berada di UB kayak gitu. Untuk mengenai perjalanan aku dari semester 1 sampai semester 3 saat ini, pastinya sih aku pada awalnya kaget kayak aduh aku harus gimana ya untuk mengikuti pembelajaran, apalagi aku juga baru pertama kali dan juga ini juga online kan, kira-kira untuk mendapatkan temennya gimana, karena untuk mendapatkan teman online itu susah loh menurut aku ya. Aku juga kayak perlu waktu untuk mendapatkan teman karena online dan juga menyesuaikan jadwal aku. Kayak biasanya kan nih aku kan ada jeda nih ya dari liburan ke kuliah. Nah, dari liburan itu kan kita masih kayak anak SMA, tiba-tiba udah kuliah. Temen-temen nih biasanya kalau aku sendiri, aku dulu kagetnya itu karena kayak aku jadi kayak merasa lebih, oh iya nih banyak banget tugas. Aku biasanya nih cerita aja, aku biasanya kalau ngerjain tugas waktu awal-awal itu karena masih ambis ya, aku biasanya tugas itu nggak pernah deadline. Aku kerjain tuh sebisa mungkin sebelum deadline tuh udah aku kerjakan. Aku juga ngerjain itu biasanya begadang, kayak yang kagetan tuh sih begadang sampai jam 3 kadang, dan juga ada yang bikin ada tugas dari ospek. Nah, biasanya nih mahasiswa baru nih kalian tuh tugasnya nggak hanya dari dosen, tapi dari UB juga ada, karena kalian harus mengikuti ospek. Jadi mau nggak mau ya kita harus menyiapkan diri kita lebih lanjut lagi. Kalau aku dulu kayak gitu. Ya, terus alhamdulillah semester 1 menghadapi dosennya yang berbeda-beda karakteristiknya kayak gitu. Alhamdulillah bisa aku lulus misalnya semester 1 lulus ya kan dengan nilai yang alhamdulillah di atas, IPK-nya bagus. Semester 2 juga sama gitu polanya, dan semester 3 dan aku juga aktif di organisasi yang ada di UB. Kalau aku sendiri, aku waktu semester 1 itu mengikuti staf magang BEM FISIP UB. Di situ nanti teman-teman belajar selama 3 bulan. Kira-kira nih gimana sih menjadi bagian dari satu organisasi yang ada di FISIP, seperti itu. Nah, nanti kalau udah magang, teman-teman di tahun depannya, di tahun berikutnya, di semester berikutnya, teman-teman akan lagi ada pembukaan open recruitment staff ahli. Nah, di situ teman-teman bakal bekerja secara full, secara 1 tahun, 1 jabatan, seperti itu di BEM itu. Nah, akhirnya semester 3 masuk, ya aku akhirnya pengen mencoba hal yang baru, lebih ke general. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar eksekutif mahasiswa. Kalau eksekutif mahasiswa ini, kenapa dipanggil eksekutif mahasiswa? Karena di UB ini banyak banget kan, misalnya badan eksekutif mahasiswa, kan takutnya pada bingung. Akhirnya UB memilih untuk dihilangin aja B-nya, jadi pakai eksekutif mahasiswa aja. Jadi eksekutif mahasiswa itu kayak BEM UGM, kayak BEM UI, tapi ini kita versi UB-nya adalah eksekutif mahasiswa UB. Aku daftar menjadi staf muda kemarin di diplomasi eksternal. Diplomasi eksternal ini kayak apa ya? Aku ini belajar untuk
untuk berkomunikasi dengan eksternal Brawijaya. Seperti aku nih udah misalnya ada program-program yang berbincang dengan komunitas, kayak tukar ilmu dengan komunitas yang ada di Malang, dan kemudian juga aku juga ikutan kunjungan ke BEM Untar, BEM UI, BEM Telkom. Nah, kita nanti saling menukar ilmu dan pengalaman di sana. Dan aku juga ikutan ini sih saat ini tuh namanya UKM, kayak kegiatan mahasiswa gitu. Aku ikutan Seven Line Radio. Ini merupakan radio khusus mahasiswa FISIP yang cukup aktif bergerak selama Seven Line ini didirikan. Jadi untuk melatih skill komunikasi, aku memilih untuk mengikuti Seven Line Radio. Dan akhirnya sampai saat ini sih aku kayak gitu. Mungkin cerita pengalaman aku dari awal hingga saat ini. Oke, terima kasih banyak Kak. Ini lengkap banget ya ceritanya, dari mulai Kak Andra masuk untuk adaptasi dengan kegiatan perkuliahan di UB, seperti mungkin menerima tugas yang ternyata lebih banyak daripada SMA, ya kan? Terus untuk bersosialisasi juga lebih susah ya Kak kalau online. Iya, benar. Kayak gitu, karena kan kita kan belum pernah ketemu. Kalau aku tipenya nggak bisa langsung akrab di online. Biasanya kan kita kan nggak tahu ya, orang kan apa yang dilihatkan orang di online belum tentu aslinya seperti itu. Jadi ya lumayan sulit juga untuk berkomunikasi dengan orang. Tapi alhamdulillahnya sekarang karena aku udah di Malang, kayak bolak-balik Malang, alhamdulillah gampang sih untuk membuat teman ternyata kalau misalnya offline seperti itu. Oke, baik Kak. Dan tadi juga udah diceritakan kalau Kak Andra memang selain IPK-nya tinggi, yang berarti fokus di akademis, juga mengikuti kegiatan non-akademis seperti magang di BEM, dan sekarang juga magang di EM, dan sekarang juga menjadi anggota dari EM UB. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir sepertinya Kak, ini berhubungan dengan SNM sih Kak. Jadi dari Jenny bertanya, jika memilih jurusan A di PTN di UB, yang alumninya diterima di UB, tapi udah 2 tahun yang lalu, apakah masih ada peluang untuk diterima SNM Kak? Oke, ini aku izin menjawab sesuai pengetahuan aku ya, karena ini bukan di ranahnya aku juga, dan biasanya ini sih kalau pengen nanya kayak gini, nanya ke guru BK langsung. Cuma yang aku bisa jawab saat ini adalah biasanya memang bisa, meskipun seluruh SMA, seluruh sekolah, baik SMA, itu mempunyai kesempatan untuk mendaftar di PTN yang ada di Indonesia. Tapi lihat lagi, kalau misalnya ada nih kakak kelas kalian yang sudah keterima jalur SNMPTN, tetapi ternyata malah menolak kesempatan tersebut. Biasanya itu langsung di blacklist sama LTMPT. Jadi sekolah itu tidak akan mendapat kesempatan untuk mengikuti mengikuti SNMPTN untuk masuk ke PTN yang dulu pernah ditolak oleh kakak tingkat kalian. Seperti itu yang aku tahu. Mungkin itu doang yang aku bisa jawab terkait kalau misalnya masih 2 tahun yang lalu, itu pasti masih ada kesempatan untuk teman-teman untuk daftar UB. Seperti itu. Tapi ditanyakan lagi ke guru BK-nya apakah ini masih ada kesempatan dan kira-kira ini penjurusannya dan penjaringan ini mengarah kemana kira-kira. Seperti itu saran dari aku. Oke, terima kasih Kak. Mungkin tadi yang bertanya boleh ditanyakan sendiri ke guru BK-nya di SMA-nya. Dan untuk teman-teman, mohon maaf, ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A dengan Kak Andra. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau yang belum sempat aku bacakan, boleh mungkin Kak Andra bisa mencantumkan username IG-nya apabila ada yang ingin DM. Oke. Aku ketik ya, boleh nih teman-teman nanti. Kalau mau nanya, aku bakal berusaha sebaik mungkin untuk menjawab, karena
Aku tahu pasti teman-teman bingung banget gitu loh. Tuh, boleh Faundra Rahman, nanti teman-teman boleh aja kalau mau nanya-nanya. Oke, terima kasih Kak. Untuk teman-teman bisa dicatat ya, langsung di-follow juga boleh banget biar bisa tanya ke Kak Andra. Terima kasih Kak Andra karena udah berkenan untuk menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Dan terima kasih juga udah mau memaparkan materi mengenai Universitas Brawijaya. Oke, sama-sama. Jasmine, makasih juga untuk teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Semoga harapan teman-teman, cita-cita teman untuk masuk ke PTN yang teman-teman inginkan, untuk masuk ke jurusan teman-teman yang inginkan dapat tercapai. Amin. Makasih. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah bersedia mendengarkan materi selama sesi dengan Kak Andra berlangsung. Saat ini kita telah sampai pada sesi pemberian sertifikat kepada eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya dan Kak Andra sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena telah bersedia untuk bekerja sama dengan Anufas tadi pada webinar Bedah Kampus kali ini. Silahkan tim operator dapat menampilkan sertifikat yang pertama yang ditujukan untuk eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya. Saat ini udah terlihat sertifikat yang diberikan oleh Anufas tadi kepada eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya. Dengan ini kami Anufas tadi memberikan sertifikat kepada eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya yang partisipasinya diwakilkan oleh Kak Andra. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Andra dan eksekutif mahasiswa. Kepada tim dokumentasi mungkin bisa mulai mengambil foto penyerahan sertifikat. Oke, aku izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Yang lagi mungkin. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erika selaku tim operator. Kemudian untuk sertifikatnya bisa ditampilkan sertifikat yang kedua, yang kali ini ditujukan khusus kepada Kak Faundra Rahman Marfiansyah sebagai bentuk apresiasi karena telah bersedia menjadi narasumber pada webinar kali ini. Baik, karena sertifikatnya telah terpampang, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Faundra Rahman karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar siang ini, dan semoga di kesempatan lain Anufas tadi dan Kak Andra bisa bekerja sama kembali. Untuk tim operator dipersilahkan mengambil dokumentasi. Aku izin dokumentasi ya. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Kak Andra, dan semoga sukses dalam menjalani perkuliahannya ya Kak, dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Oke, ini sepertinya Kak Andra sedang ada kendala jaringan, jadi mungkin langsung aku lanjut ke sesi selanjutnya. Karena sesi yang aku handle telah berakhir, aku persilahkan waktu dan ruang Zoom kepada Kak Pina selaku MC untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Jasmine, terima kasih Kak Andra untuk sesi pemaparan materi dan Q&A-nya. Semoga teman-teman semua merasa termotivasi dan juga semakin yakin untuk masuk ke Universitas Brawijaya. Dan jangan lupa belajar ya, karena saingan kita itu banyak banget ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke penutupan acara, silakan teman-teman untuk mengisi link presensi akhirnya ya, yang ada di kolom chat. Dan apabila ada hambatan sinyal, silakan dipantau terus ya teman-teman. Nah, ini karena beberapa tempat mungkin emang ada kendala jaringan, jadi dipantau terus aja. Dan jangan sampai terlewat ya teman-teman, karena kami tidak akan mengirimkan link presensinya berulang kali, apalagi via PC chat. Jadi mohon teman-teman dibantu untuk dipantau terus chat Zoom-nya, supaya tidak ketinggalan link presensi akhir. Nah,
Ini sudah muncul ya teman-teman di kolom chat Zoom-nya. Silakan diperhatikan apakah sudah ada di tempatnya teman-teman. Kalau sudah ada, yuk kita langsung isi aja biar nggak ketinggalan ya. Oke, sambil teman-teman mengisi, ini ada beberapa informasi yang pengen aku sampaikan nih. Jadi apabila namanya lebih dari 2 kata, mungkin di antara teman-teman ada yang namanya panjang, harap kata ketiga dan seterusnya hanya ditulis huruf awalnya saja. Karena kalau namanya terlalu panjang, akan nabrak dengan desain sertifikatnya. Selain itu, sebelum submit, teman-teman harap dicek dulu ya, apakah namanya itu sudah benar. Hurufnya atau penulisannya apakah sudah sesuai apa belum, dicek berkali-kali ya teman-teman, karena tim Anufas tadi tidak akan menerima request revisi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau ada kesalahan terus teman-teman minta revisi ya mohon maaf sebesar-besarnya, tim Anufas tadi tidak bisa merevisi itu karena semuanya sudah otomatis ya teman-teman. Dan jadi sebelum disubmit tolong dicek berkali-kali ya teman-teman biar tidak ada kesalahan nama. Terus ketika teman-teman submit link presensinya itu, e-sertifikatnya akan otomatis dikirim ke email yang teman-teman include ke dalam pendaftaran ataupun link presensinya gitu. Jadi akan langsung masuk ke email teman-teman. Jadi dicek aja ketika sudah submit, langsung dicek ke email teman-teman ya. Kemudian sebagai informasi juga ya teman-teman hadir pada webinar hari ini dapat free pass memberships Anufa. Jadi untuk bisa dapetin link ini itu sebenarnya mohon maaf. Jadi teman-teman bakal langsung dapat free pass membership Anufa, yaitu bakal dapetin link grup Telegram Anufa dan link grup untuk discussions grupnya itu. Nah, jadi bedanya apa? Kalau misalkan link chat channelnya Telegram Anufa itu berisikan informasi online class. Itu hanya admin yang bisa kirim chat. Sedangkan untuk discussions group ini teman-teman bisa diskusi nih dengan Anufers yang lain ataupun dengan tim Anufas tadinya juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dari followers Anufa yang reguler ataupun dari peserta reguler itu biasanya harus mengisi link yang ada di bio IG-nya Anufa, dan itu banyak banget poin yang harus diisi. Jadi kalau misalkan beberapa di antara kita pasti ada yang males tuh ngisi banyak-banyak poin, banyak pertanyaan lah gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut hari ini, itu teman-teman beruntung banget karena langsung dapetin link channel Telegram grupnya Anufa sama link discussions grupnya. Jadi beruntung banget kan. Jadi teman-teman selain dapetin informasi mengenai Universitas Brawijaya, teman-teman juga dapetin free member page-nya Anufa. Jadi nggak ribet lah gitu ya teman-teman. Terus karena itu makanya teman-teman jangan lupa ya isi link presensi akhirnya, karena pertama teman-teman bakal dapetin langsung e-sertifikatnya sebagai partisipan dalam webinar hari ini. Yang kedua, setelah teman-teman ketik submit, itu next page-nya atau halaman selanjutnya bakal muncul link-link yang pertama itu ada link channel Telegram grupnya Anufa sama grup discussion-nya Anufa Study. Jadi mohon jangan lupa diisi ya teman-teman, dipantau terus chat Zoom-nya supaya tidak ketinggalan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah isi, silakan kasih reaction jempol ya, biar aku tahu apakah sudah banyak yang isi apa belum. Oke ya teman-teman, jangan lupa ya, dipantau terus link presensinya. Oke, sepertinya sudah banyak yang ngisi. Jadi sebelum kita ke sesi penutupan, kita boleh dokumentasi ya sebagai kenang-kenangan dan supaya kita bisa ingat terus lah gitu mengenai apa yang telah kita laluin hari ini. Jadi untuk tim dokumentasi bersiap ya. Dan untuk teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya karena kita mau dokumentasi ya biar ingat juga pernah ngikutin biar ingat juga Kak Foundranya, ingat Kak Jasmine-nya, terus juga ingat Universitas Brawijaya gitu ya, biar nggak sia-sia lah pertemuan kita hari ini. Boleh silakan yang mau berbenah dulu, mungkin yang masih agak-agak ngantuk ya, jam-jam rawan ini yang harusnya ngemil, harusnya tidur siang mungkin ya, bisa berbenah dulu, rapiin rambutnya, atau mungkin mau pakai lipstick sedikit ya kan? Atau mau ganti baju juga boleh, silakan.
Aku kasih waktunya 1 menit ya. Oke, tim dokumentasi sudah siap? Oke ya, oke silakan berikan aba-aba untuk tim dokumentasi. Baik. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih juga tim operator. Oke, kita telah sampai pada penutupan acara. Sekali lagi, aku mewakili Anufas tadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Brawijaya karena telah bersedia bekerja sama dengan Anufas tadi dalam webinar Bedah Kampus kali ini, serta telah menghadirkan perwakilan dari eksekutif mahasiswa yaitu Kak Faundra Rahman Marfiansyah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Faundra Rahman Marfiansyah karena telah bersedia mengisi acara ini sebagai narasumber. Aku harap kita juga bisa bertemu di lain waktu ya, Kak, untuk sharing dan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih juga kepada media partner, school partner, dan community partner yang telah berkontribusi dalam acara ini. Terima kasih juga kepada peserta umum yang telah menyukseskan acara ini dengan cara mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara webinar ini dengan semaksimal mungkin agar dapat berjalan dengan baik. Dan teman-teman ada kabar baik nih buat teman-teman. Jadi walaupun webinar ini akan berakhir, teman-teman tetap bisa terhubung dengan Anufas tadi loh, dengan cara pantau terus ya media sosialnya Anufas tadi, linknya akan dikirimkan ke kolom chat Zoom dalam bentuk link tree. Jadi teman-teman silakan dibuka link tree-nya dalam chat Zoom ini. Jadi isi dalam link tree itu ada link sosial medianya Anufas tadi. Di sana teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi melalui konten-kontennya Anufas tadi. Dan kontennya ini nggak membosankan ya, karena tim Anufas tadi juga banyak dari kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja, jadi pastinya kontennya itu bakal up to date banget dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi pertanyaannya adalah apa sih konten-konten yang bakal ditampilkan oleh Anufas tadi itu banyak. Cuman secara garis besar ada 3 konten besar, yaitu non-akademiknya mengenai soft skill ya teman-teman. Entah itu public speaking, pengendalian diri, pokoknya semua tentang soft skill itu bakal di-update di dalam sosial medianya Anufas tadi. Terus untuk akademik itu ada hard skill dan psikologi. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk follow dan pantau terus sosial medianya Anufas tadi dan dapatkan sejuta manfaatnya. Jadi sebelum sampai ke penutupan, teman-teman jangan lupa untuk isi link presensi akhir sebelum ditutup ya teman-teman. Dan jangan lupa juga follow media sosialnya Anufas tadi ya dan dapatkan seluruh manfaatnya, baik konten non-akademik maupun akademik, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga pertemuan kita hari itu memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang hadir pada acara webinar kali ini, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan selamat sore, stay safe and healthy. Bye-bye. Like the Titanic. Teman-teman yang sekarang lagi persiapan UTBK. Like the Titanic. Terus Kalau nanti kalau